Salam sehat, salam entok, salam sorsor. Terima kasih ya udah gabung di Rian Channel 16. Dan yang belum jangan lupa subscribe dan share ya. Dan saya mohon maaf lama nggak upload, ada urusan kepentingan ya. Oke, nggak usah tunggu lama. Di sini saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan ternak entok ya. Untuk kekurangan entok nanti bisa kita jadikan kelebihan ya. Yang pertama, untuk kelebihan, proses berkembangnya entok itu lebih cepat ya. Ini udah umur 25 hari ya. Jadi di saat 1 hari baru menetas sampai 1 bulan ke depan bisa kita kasihkan pur BR ya. Jadi kita kasih makan semaksimal mungkin, minimal 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan sore ya. Apabila nanti udah umur 2 minggu bisa kita campurkan Grand Polar atau konsentrat ya, biar lebih cepat pertumbuhannya. Yang kedua, soal bulu nanti bisa kita jual ataupun bisa kita tampung ya. Apabila kita mempunyai ternak entok dan bisnis rumah makan rica-rica entok, jadi bulu jangan dibuang. Nanti kita bisa manfaatkan untuk kok raket ya. Buat pemain raket, koknya itu kan dari bulu entok ataupun bulu angsa ya. Jadi bisa kita manfaatkan, nggak kebuang sia-sia. Yang ketiga, daging. Kalau soal daging entok itu lebih banyak ya, walaupun yang lebih banyak itu angsa. Tapi kalau untuk kalangan rumahan, pedesaan, harga relatif itu ya ternak entok ya. Untuk yang keempat, segala makanan entok ya. Jadi entok itu apapun suka ya, entah itu makanan sisa, sayur-sayuran sisa, jadi bisa kita manfaatkan untuk pakan entok ya. Dengan catatan sisa-sisa makanan itu kan udah basi, jadi bisa kita rebus dulu atau kasih air panas ya, untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dan bakteri-bakteri yang ada di makanan sisa ya, untuk makan entok. Jadi semacam sayur-sayuran yang tidak layak konsumsi kayak di pasar gitu bisa manfaatkan untuk pakan ya. Itu untuk kelebihan. Dan untuk kekurangan, yang pertama untuk pakan. Banyak orang bilang pakan itu untuk entok itu sangat boros ya. Itu tinggal orangnya menurut saya. Jadi kalau kita soal pakan enggak kita campurkan seperti daun-daunan, sisa-sisa makanan basi atau sayur-sayuran, itu akan lebih mengirit ya. Jadi kita nggak usah mengeluh soal pakan. Kadang ada yang nggak suka dedaunan terus sisa-sisa makanan karena waktu kecil nggak kita latih ya. Jadi kalau umur 2 bulan kita latih dulu, kayak daun pisang atau pelepah pisang gitu, kita cacah menjadi kecil-kecil, bisa kita manfaatkan buat pakan entok ya.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua soal kotoran entok ya, banyak yang bilang baunya tidak sedap. Untuk bau memang tidak sedap, tapi bisa kita campurkan molase atau tetes tebu yang warnanya hitam itu ya, cari-cari di tempat toko unggas atau toko pertanian biasanya ada. Jadi untuk mengurangi bau tidak sedap bisa kasihkan itu secukupnya aja di waktu memberi pakan ya, kita campurkan di pakan. Untuk yang ketiga pejantan. Untuk pejantan entok itu banyak kasus yang nggak mau ngawin, jarang wik-wik, itu juga ngaruh ya untuk kualitas telur ya, untuk fertil atau tidak fertil itu ya. Jadi kebanyakan zong nggak isi, itu akibat pejantan jarang ngawin. Beda sama ayam. Kalau ayam masih suka ngawin atau wik-wik. Kalau entok itu tergantung mood ya. Kadang kalau nggak birahi ya tidak mau ngawin. Untuk solusinya, untuk buat kelebihannya, kita bisa kasihkan toge ya. Untuk pejantannya kita campurkan ke pakan ya, minimal mungkin 1 minggu 3 kali atau 4 kali nggak masalah ya. Itu untuk pejantan. Untuk yang betina babon, kadang nelur itu lama banget, itu pun udah di usia 8 bulan ataupun 7 bulan ya. Nanti kita pisahkan konsentrat petelur ya, kita kasihkan konsentrat petelur, insya Allah mungkin beberapa hari akan bertelur, dengan catatan yang pejantan over birahi ya. Kadang yang betina itu rontok bulu, jadi ya nggak mau menelur, itu emang butuh proses untuk pergantian bulu ya. Jadi kita harus sabar nunggu ya. Nanti kalau seumpama udah nelur, udah ngeram, minimal ngeram 30 sampai 35 hari, jadi di umur 25 atau 26 bisa kita kasihkan konsentrat petelur ya. Jadi waktu udah netas, anakan kita pisahkan dan kita kasih konsentrat petelur. Jadi dia akan berkembang untuk proses peteluran lagi ya, dengan catatan jantan harus over birahi. Untuk yang kelima, kita pisahkan pejantan ya. Kalau keadaan pejantan over birahi yang betina sedang ngeram telurnya, nanti akan mengganggu indukan yang betina ya, yang jantan. Jadi kadang telur nggak netas, pecah di cangkang, nggak mau keluar, zong, itu akibat pejantannya istilahnya mengganggu betinanya ya. Jadi dia jarang ngeram, jadi nggak kehangatan, kelembapan telur itu juga ngaruh. Jadi kita pisahkan jantan, seolah-olah kita karantina pejantan dulu ya, agar betinanya fokus untuk pengaraman. Itu kekurangan entok, bisa kita jadikan kelebihan, agar kita tahu solusinya gimana untuk memecahkan kekurangan entok. Untuk yang nomor 6, penyakit. Entok itu rawan untuk penyakit ya. Jadi solusinya kandang kita bersihkan, baru kita beri makan ya. Dan minimal air untuk minum entok itu bisa kita bersihkan minimal 1 hari harus diganti ya. Jadi minumnya enggak itu aja,
dan kebersihan harus dijaga. Mungkin ini yang bisa saya bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan itu bisa kita jadikan kelebihan ya. Semoga bermanfaat bagi khususnya peternak endok. Semangat terus dan rajin teliti, amati, cermati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam endok, salam sorsor.